Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Natasha dengan NPM 2005 1700074 dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi, di mana di dalamnya berisikan suatu pencatatan transaksi, baik itu transaksi pembelian, transaksi penjualan maupun transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan perusahaan biasanya dibuat dalam periode tertentu. Nah, apakah perusahaan membuat suatu laporan setiap 1 tahun sekali, apakah 1 bulan sekali, ataupun setiap periode tertentu saja, tergantung dari setiap kebijakan dari perusahaan masing-masing. Laporan keuangan dibuat untuk dapat mengetahui suatu kondisi finansial suatu perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder ataupun pengguna informasi akuntansi lainnya dapat melakukan suatu evaluasi atau meminimalisirkan kerugian pada suatu perusahaan dengan tepat dan cepat. Dikarenakan suatu keuntungan ataupun suatu kerugian suatu perusahaan bisa kita lihat dari isi laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui suatu kondisi keuangan perusahaan, baik itu keuntungan ataupun kerugian pada suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Terdapat 2 cara untuk menyusun laporan laba rugi. Yang pertama adalah dengan cara single step atau secara bertahap, dan yang kedua adalah multiple step secara langsung. Yang kedua yaitu laporan arus kas atau yang biasa kita sebut dengan cash flow, sebagai sebuah catatan laporan keuangan yang berisikan tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas, menggambarkan suatu perubahan baik peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Yang keempat yaitu laporan neraca, menyajikan suatu informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca dapat kita lihat suatu informasi mengenai aset, kewajiban, modal perusahaan pada periode tertentu. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, suatu informasi tambahan yang disertakan dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk membantu menjelaskan bagaimana perusahaan bisa sampai pada angka laporan keuangan. Catatan ini juga membantu atau memberikan suatu informasi tambahan kepada para pembaca laporan keuangan untuk lebih tahu kondisi keuangan suatu perusahaan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk menganalisis suatu kinerja perusahaan serta memberikan gambaran suatu keuangan perusahaan, di mana termasuk seperti pendapatan, biaya, laba maupun suatu kerugian. Dengan menggunakan laporan keuangan, suatu perusahaan ataupun bisnis dapat mengukur kinerjanya secara objektif dan membuat perencanaan keuangan yang tepat. Selanjutnya yaitu laporan audit. Apa yang dimaksud dengan laporan audit? Laporan audit adalah laporan yang berisi opini yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Misalnya, auditor melakukan auditannya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, para auditor memastikan apakah suatu laporan keuangan yang disusun dengan pandangan benar dan wajar sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Adapun standar akuntansi tersebut dapat berupa IFRS ataupun PSAK. Setelah menyelesaikan suatu pengujian mereka, auditor kemudian menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan yang baru saja mereka audit, di mana laporan ini juga akan memasukkan opini mereka atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis laporan audit. Ada 5 jenis laporan audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian paragraf penjelasan. Yang keempat adalah opini tidak wajar, dan yang kelima adalah opini tidak menyatakan pendapat. Fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Laporan audit dikeluarkan selama periode 1 tahun ataupun 12 bulan untuk mencakup suatu laporan keuangan.
Adapun fungsi laporan audit yaitu yang pertama, laporan audit berfungsi bagi investor untuk menilai suatu kinerja laporan keuangan dan posisi keuangan perusahaan untuk peluang investasi. Yang kedua, bagi pemerintah untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak perusahaan. Dan yang ketiga, laporan audit berfungsi bagi pemegang saham dan dewan direksi, di mana untuk menilai suatu integritas manajemen dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Tahapan dalam membuat laporan audit. Ada 6 tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama, menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan audit. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang keenam, menyiapkan pertemuan penutupan. Sekian pembahasan saya mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.